Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah Rabbi wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan dan karuniakan kepada kita. Kita diberikan kesehatan dan waktu luang untuk dapat menambah pundi-pundi amalan kita, insyaallah jika kita ikhlaskan karena Allah di dalam melaksanakan salah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya wajibkan, yaitu menuntut ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dengan ilmulah seseorang dapat membedakan yang hak dari yang batil. Dengan ilmulah seseorang dapat membedakan mana kebenaran dan mana sesuatu yang salah. Ilmu menjadi penerang dalam hidup seorang hamba. Ketika seorang hamba berjalan tanpa didasari ilmu di dalam kehidupan ini, ibarat dia berjalan di dalam kegelapan malam. Mungkin dia akan tersandung, akan terjatuh, karena lampu ini memberikan cahaya di dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat membahas salah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama kita, yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, yang mana kitab ini berisi tentang perkataan-perkataan mutiara para salaf yang diberi judul At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Dan kita telah sampai pada kesempatan kali ini insyaallah melanjutkan pembahasan di bab yang ketujuh. Telah 6 bab yang kita bahas dari hari pertama pertemuan kita, yang mana bab yang pertama adalah berbicara tentang wasiyatun jami'ah, wasiat umum, wasiat yang mencakup segala hal. Kemudian bab yang kedua adalah al-iqbalu 'alal mudbirah. Bagaimana umat ini banyak yang di dalam kehidupannya dia menuju sesuatu yang justru akan meninggalkannya, yaitu yang dikejar adalah dunia, sedangkan dunia akan menjadi fana, mengejar apa yang akan berlalu. Kemudian juga kita telah membahas tentang ad-damul haram, yaitu darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Kita pun telah membahas bab yang keempat adalah al-aghalid. Al-aghalid adalah pertanyaan-pertanyaan yang sedikit aneh atau tidak memiliki manfaat di dalam pertanyaan tersebut. Dan al-aghalid ini adalah sesuatu yang tidak disenangi, bahkan sesuatu yang dapat menghilangkan keberkahan ilmu atas seorang hamba. Maka orang yang beriman harus menghindarkan dirinya dari al-aghalid.
menghindarkan diri dari bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian juga kita telah membahas tentang at-tahayyu li Ramadan. Bagaimana seseorang mempersiapkan diri dan menyambut bulan Ramadan. Dan tanpa terasa tinggal kurang lebih 70 hari lagi menjelang bulan Ramadan. Dan terus akan semakin mendekat bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan tersebut. Dan kita pun telah membahas tentang al-adab, tentang bab adab. Bahwa adab ini adalah bagian yang sangat penting di dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW sampai seakan-akan memisahkan antara agama dan adab atau akhlak, menggambarkan banyak orang yang secara lahirnya dia seakan-akan beragama, akan tetapi tidak terpancar di dalam akhlak dan adabnya. Hingga Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian seorang lelaki meminang putri kalian, baik agama dan akhlaknya dan adabnya, maka nikahkanlah. Padahal akhlak dan adab adalah bagian daripada agama ini, tetapi dipisahkan di dalam hadis tersebut untuk menggambarkan kepada kita tentang tingginya nilai adab dan akhlak bagi seorang muslim. Orang yang setiap hari menjaga sholat 5 waktu, orang yang setiap bulan dia menjaga untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah, orang yang setiap tahun puasa penuh di bulan Ramadan, orang yang setiap tahun berhaji ke Baitullah, hal tersebut di mata manusia saja akan gugur jika tidak memiliki adab dan akhlak yang baik. Maka penting bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk memiliki adab dan akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang kita berusaha untuk ajarkan kepada keluarga kita dan juga keturunan-keturunan kita, agar mereka memiliki adab dan akhlak, karena itu akan mempermudah urusan mereka di dunia dan di akhirat. Karena orang sekaya apapun dia, ketika tidak memiliki adab dan akhlak, banyak orang yang tidak akan senang. Sepintar apapun tidak memiliki adab dan akhlak, tidak ada yang akan menyenanginya. Setaat apapun dalam amalan yang bersifat hablum minallah tapi tidak memiliki adab dan akhlak, maka orang akan menjauh darinya. Maka adab dan akhlak adalah satu pondasi yang penting di dalam syariat yang mulia ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu bab yang ketujuh, ziyadatul iman wa nuqsanuhu, yaitu bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Keimanan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu tidak cukup hanya di hati saja. Dan iman tidak cukup hanya di lisan saja. Iman pun tidak cukup hanya dalam amal perbuatan saja. Tetapi harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dan banyak orang yang ingin ibaratnya menjerumuskan umat ini ke dalam keyakinan yang batil. Sehingga banyak ungkapan-ungkapan yang menyebar di kalangan umat ini, selalu ketika seseorang melakukan kesalahan, dosa dan kemaksiatan, dikatakan kepadanya, yang penting keimanan itu di dalam hati. Bukankah keimanan itu juga diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan? Mereka banyak yang ingin menafikan ucapan dan perbuatan itu dari keimanan. Sehingga ketika ada seseorang yang mengucapkan ucapan syirkiyah, ketika dia ditegur, dia akan mengatakan, ana yang penting imannya dalam hati. Ketika ada seseorang melakukan perbuatan kemaksiatan, maksiat yang mengandung kemurkaan Allah, melakukan dosa besar, dia akan mengatakan sesungguhnya ketakwaan itu di hati. Ketakwaan adalah di hati. Pada hakikatnya jika hati seseorang itu bersih dan benar, maka itu akan terpancar dari ucapan dan perbuatannya. Jika ucapan dan perbuatan seseorang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah
itu adalah pertanda hatinya ada noda-noda hitam yang harus dibersihkan. Jadi keimanan itu tidak cukup hanya di hati saja, harus diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Akan tetapi keimanan ini tidak stabil. Dari semenjak seseorang masuk Islam sampai wafat stabil terus, tidak. Dia fluktuatif, naik dan turun. Naik dan turunnya ini bergantung dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kadangkala kita ketika terlambat melaksanakan sholat subuh di hari A kita akan menyesal penyesalan yang begitu dahsyat. Sedangkan di hari B kadangkala seperti biasa saja ketika ketinggalan pelaksanaan sholat subuh. Menandakan bahwa di hari A tersebut ketakwaan atau keimanan kita sedang dalam level yang tinggi. Sehingga ketika tertinggal suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diri ini akan menyesalinya. Sedangkan di hari B yang mana kita tidak merasa ada sesuatu yang janggal padahal kita meninggalkan kewajiban sholat berjamaah di dalam masjid, berarti keimanan kita sedang pada level yang rendah. Begitupun saat kita melakukan kemaksiatan A, kadangkala kita melakukan kemaksiatan tersebut ada satu penyesalan yang begitu dahsyat, menandakan bahwa keimanan kita saat itu keimanan yang sedang dalam level yang tinggi, sehingga takut atas kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi jika kita biasa saja ketika melakukan kemaksiatan, mendengar kemaksiatan, berarti pertanda keimanan kita sedang berada pada level yang tidak baik. Itulah mengapa kita tidak merasa bersalah atas dosa yang kita perbuat. Nah, ini menandakan keimanan itu fluktuatif, naik dan turun. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menafikan naik dan turunnya iman ini, bahkan itu bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara mereka ada yang mengatakan ketika seseorang melakukan kemaksiatan besar, dosa besar, dia tidak dikatakan imannya sedang turun, tetapi dihilangkan keimanan sepenuhnya atas dirinya, dikafirkan, keluar dari keimanan. Dan ini adalah prinsipnya orang-orang Khawarij. Ketika seseorang melakukan dosa besar, dia langsung mengeluarkannya dari lingkaran Islam. Mereka langsung mengeluarkannya dari lingkaran Islam. Ada juga orang-orang yang mana mereka meyakini bahwa keimanan itu tidak akan turun sama sekali. Apapun yang diperbuat oleh seseorang, dia tetaplah seorang yang beriman dengan keimanan yang luar biasa. Dan ini adalah suatu keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Al-Murji'ah, yang mana mereka menganggap bahwa keimanan itu ya sudah, antum beriman ya sudah, keimanan antum ini berada pada level dan top level yang terbaik dan tidak akan terjungkal, tidak akan turun, tidak akan berubah. Dan ini juga akidah dan pemahaman yang salah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada kenaikan dan keturunan keimanan. An Umair bin Habib Al-Khutami radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umair bin Habib Al-Khutami. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Faqila fama ziyadatu wa ma nuqsanuh. Kemudian ditanyakan kepada beliau apa pertambahan keimanan dan apa berkurangnya keimanan tersebut. Maka Al-Khutami radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza dzakarna rabbana wa khashina fadzalika ziyadatuh. Wa idza ghafalna wa nasina wa dayya'na fadzalika nuqsanuh. Idza dzakarna rabbana wa khashina fadzalika ziyadatuh." Jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pertambahan keimanan. Jadi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita berlomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut melakukan kemaksiatan, walaupun kemaksiatan tersebut di mata orang adalah sesuatu yang kecil. Akan semakin meningkat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sembarangan dalam melakukan suatu perbuatan, akan memperhitungkan dengan perhitungan yang sangat matang. Inilah pertambahan keimanan. Dan rasa takut kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala,
semakin tingginya rasa takut kita kepada Allah akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Berbeda dengan rasa takut manusia kepada makhluk. Kita jika takut kepada makhluk akan menjauhkan diri kita dari makhluk tersebut. Itulah perbedaan antara rasa takut makhluk kepada Al-Khaliq dan rasa takut makhluk kepada makhluk. Rasa takut makhluk kepada Al-Khaliq akan semakin mendekatkan dia dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rasa takut kepada makhluk akan menjauhkan kita dari makhluk tersebut. Antum takut kepada binatang al-fulani, antum takut kepada singa, bertemu singa, antum pasti menjauh. Nggak mungkin, ana takut tapi mendekat. Nggak mungkin. Itulah rasa takut kita kepada makhluk. Tapi rasa takut kepada Al-Khaliq, kepada Allah, semakin kita takut, maka kita akan semakin berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin takut kita kepada Allah, maka itulah tanda keimanan kita bertambah. Tanda keimanan kita pada level yang tinggi. Maka jika telinga ini acuh tak acuh mendengarkan apa yang diharamkan, mata ini acuh tak acuh melihat apa yang haram dan terbiasa melakukannya, tangan ini bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram biasa saja, maka ini pertanda keimanan kita pada level yang mengkhawatirkan. Karena tidak ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun jika ada sangat minim dan tidak kita perhitungkan, waliyadzubillah. Kemudian kata beliau, wa idza ghafalna wa nasina wa dhayya'na fadzalika nuqsanu. Akan tetapi kata beliau, jika kita lalai, jika kita lupa dan jika kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, kita meninggalkan dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, fadzalika nuqsanu, maka itu tanda lemahnya keimanan, berkurangnya keimanan seorang hamba. Yang biasanya rajin sholat 5 waktu di dalam masjid, ini dalam satu hari bisa 4 kali tidak melaksanakan sholat di dalam masjid. Ini tanda keimanannya sedang pada derajat yang rendah. Inilah tanda naik dan berkurangnya keimanan. Dan ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 2 menandakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, tidak stabil dari semenjak kita hidup sampai kita wafat. Dia ada pertambahan dan ada pengurangan. Dan ucapan dari Umair bin Habib al-Khutami radhiyallahu anhu tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Kitab Al-Iman. Kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan, ala ma ahwaja al-'abdu ila an ya'rifa al-asbab allati yazidu biha imanuhu liyalzamaha wa yuhafiz 'alayha. Maka penting kata beliau bagi seorang hamba untuk mengetahui sebab-sebab yang dapat menambah dengannya keimanan dia, kemudian memegang teguh kepadanya dan menjaganya. Berarti sangat penting sekali kata beliau, seorang hamba itu untuk tahu apa sih sebab-sebab untuk bertambahnya keimanan. Kalau sudah tahu sebab-sebabnya, maka ikuti, pegang teguh, jaga, jangan ditinggalkan. Karena dengan kita berpegang teguh kepada hal-hal tersebut akan terus menambah keimanan kita. Wa an ya'rifa al-asbab allati yanqusu biha al-imanu liyujanibaha wa yuhadhira min al-wuqu'i fiha hifdhan lidinihi wa ri'ayatan liimanihi. Dan juga penting bagi seorang hamba untuk mengetahui sebab-sebab yang dengannya akan berkurang keimanan dia, kemudian dia berusaha untuk menjauh darinya, memperingatkan dirinya agar tidak terjerumus dalam perkara tersebut, agar tidak terjatuh dalam perkara tersebut, yaitu perkara yang dapat mengurangi keimanannya. Hifdhan lidinihi, untuk menjaga bentuk penjagaan dia terhadap agamanya. Wa ri'ayatan liimanihi, dan juga kepada keimanannya. Maka setelah kita tahu bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang, penting bagi kita untuk mempelajari apa sebab bertambahnya keimanan dan apa sebab berkurangnya keimanan. Kita pengetahuan kita tentang sebab bertambahnya keimanan ini agar kita dapat mengamalkannya, kemudian bertambah keimanan kita. Pengetahuan kita tentang
sebab berkurangnya keimanan ini agar kita menjauhinya dan tidak terjerumus ke dalamnya. Jadi penting untuk kita memahaminya. Apa sebab bertambahnya keimanan? Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan laksanakan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma afdaradtuhu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan. Dan hambaku tidak berhenti dari perkara yang aku wajibkan, tetapi dia pun mengerjakan amalan-amalan yang aku sunnahkan hingga aku mencintainya. Maka inilah perkara yang dapat meningkatkan amalan kita, meningkatkan keimanan kita, yaitu melaksanakan apa yang Allah wajibkan, melaksanakan apa yang Allah sunnahkan. Maka jika antum merasa semakin jauh dari agama ini, hal yang harus antum lakukan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala segera. Coba jika kita mulai merasa bermudah-mudahan dalam menatap, dalam mendengar sesuatu yang Allah haramkan, kembali jaga sholat 5 waktu kita. Perkara yang paling utama itu setelah tauhid, sholat. Perbaiki sholat kita. Pasti ada khalal, pasti ada masalah di dalam sholat kita. Allah sebutkan dalam surat Maryam. Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 59. Ada yang ingat bunyinya? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Datang setelah para nabi itu orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Apa yang mereka lakukan? Adha'us shalah, mereka meninggalkan salat. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengerjakan atau mengejar syahwat, mengikuti syahwatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, akan mendapatkan siksaan di dalam neraka. Nerakalah tempat kembali mereka. Jadi kalau kita mulai bermudah-mudahan dalam maksiat, pasti ada khalal dalam salat. Salatnya dijaga, rukunnya, kewajibannya, waktunya, insya Allah kita akan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin bertambah keimanan, cek perkara yang wajib. Yang pertama adalah salat setelah syahadah, setelah tauhid. Cek salat kita. Begitupun jika kita tidak ingin keimanan kita berkurang, jauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Kebalikan dari apa yang Allah wajibkan. Tinggalkan perkara-perkara yang haram. Ya. Banyak perkara-perkara yang haram yang tanpa kita sadari sering kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tinggalkan ini. Jika ini kita tinggalkan, insya Allah keimanan, halawatul iman, keindahan dan rasa manis dalam keimanan itu akan kita dapatkan. Hanya saja kita sering tergesa-gesa di dalam keinginan untuk merasakan kenikmatan, sehingga kita lebih senang menikmati sesuatu yang akan berakhir fana, dan kita merelakan sesuatu yang akan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kita tergesa-gesa merasakan kenikmatan maksiat, kemudian kita tidak mau bersabar untuk merasakan kenikmatan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan dalam kemaksiatan itu kita rasakan akan berakhir dan akan kita sesali. Sedangkan kenikmatan dalam ketaatan itu kita akan menikmatinya dan kita akan bahagia setelahnya, tidak akan pernah menyesalinya. Berbeda, ya. Antum tanyakan kepada mereka yang terjerumus dalam lumpur kemaksiatan, mereka melakukan perzinahan, tanyakan kepada mereka, apakah setelahnya mereka bahagia? Tidak. Setelahnya mereka akan gundah kehidupannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang berpaling dari Allah itu akan merasakan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang menyiksa, yang tidak tenang. Makanya banyak di antara mereka yang bunuh diri. Itu banyaknya orang yang bunuh diri apa? Yang bermudah-mudahan dalam kemaksiatan. Ya. Tapi orang yang fokus di dalam ketaatan, di dalam kehidupannya, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia melakukannya dengan kebahagiaan, dan setelahnya dia akan penuh dengan ketenangan, tidak akan pernah gundah gulana. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang.
Dan kita pun pasti yang namanya manusia pernah berbuat kebaikan, pernah berbuat kesalahan. Coba bandingkan kondisi hati kita saat kita bermaksiat dan saat kita taat. Berbeda jauh. Berbeda jauh. Antum coba bandingkan perasaan hati antum ketika pulang dari konser musik dan ketika pulang dari masjid habis kajian. Beda tidak? Beda. Pasti beda hati itu. Ya. Walaupun antum katakan ana nggak menikmati, cuman ana ada di sana qadarullah, undangannya ada yang begitu. Ya. Ana tidak menikmati. Ya. Hati ini dalam bahasa Arab disebut qalb. Artinya apa? Yataqallab, mudah berbolak-balik. Jadi jangan mengatakan ana mah tidak menikmati. Tidak ada istilah ana tidak menikmati. Hati ini adalah sifatnya lemah, mudah untuk condong kepada salah satu. Maka akan ada perbedaan. Pulang kajian itu, hati itu serasa tenang, bahagia, nyaman. Pulang ke rumah pun penuh dengan kenyamanan dan kebahagiaan. Maka jagalah hal-hal yang dapat menambah keimanan dan hindarilah perkara-perkara yang dapat mengurangi keimanan kita. Karena keimanan itu tidak stabil, dia akan naik dan turun. Maka berusahalah saat ajal menjemput kita, khitamuhu misk. Ditutup kehidupan kita ini dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang harum, yaitu di saat keimanan kita dalam level yang terbaik. Jagalah itu, jangan sampai turun. Kita kalau berjualan apapun, apalagi orang yang berjualan masakan, dijaga tuh rasa tuh biar tidak turun levelnya. Terus dia berusaha, ya, dia jaga. Kenapa tidak menjaga hal ini dalam keimanan? Ya, dijaga. Kan pasti dia akan mempelajari itu. Apa sebab-sebab biar masakan ini tetap rasanya enak. Oh, dipilih sayurannya, cara masaknya, dia jaga waktunya, betul kan? Jangan sampai berkurang, ibaratnya kurang dari waktu yang seharusnya. Nah, keimanan pun gambarannya seperti itu. Dia akan mempersiapkan hal apa saja nih. Oh, berarti sholatnya harus tepat waktu. Dia jaga waktu sholatnya. Oh, apalagi semua dia akan jaga agar tidak berkurang nilai keimanannya sebagaimana dia ketika memasak tidak berkurang rasa masakannya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian bab berikutnya adalah al-istighfafu bin nas. Al-istighfafu bin nas adalah ketika seseorang menganggap remeh atau menganggap hina manusia. Ini adalah salah satu sifat yang tercela yang dimiliki oleh seseorang. Jika dia memilikinya, ini adalah sifat yang sangat tercela, yaitu menganggap remeh dan menganggap rendah orang lain. Menganggap remeh dan menganggap rendah orang lain ini biasanya karena beberapa faktor, ya. Ada yang menganggap remeh orang lain, menganggap remeh orang lain, menganggap rendah orang lain itu karena harta dunia yang dia miliki. Ada yang dikarenakan nasab dan asal usul. Ada yang dikarenakan justru ilmu dan pengetahuan. Dia menganggap remeh dan menganggap rendah orang lain. Dan ketika seseorang menganggap remeh dan menganggap rendah orang lain karena ilmu dan pengetahuan yang dia miliki, ini adalah bentuk kesombongan yang paling hina dan paling menjijikkan. Karena seharusnya ketika seseorang memiliki pendidikan, dia berilmu, dia memiliki pengetahuan, harusnya menjauhkan dirinya dari merendahkan orang lain, bukan malah dia semakin menjadi sosok yang mudah merendahkan orang lain. An Ibnul Mubarak qal man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuh wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunyah wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atahu. Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, siapa yang menganggap rendah para ulama, maka akan hilang perkara akhiratnya. Dan siapa yang menganggap rendah para umara, maka akan hilang perkara dunianya. Dan siapa yang menganggap rendah saudaranya, maka akan hilang muruahnya. Ini pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Siapa yang menganggap rendah, menganggap remeh para ulama, maka akan hilang akhiratnya. Karena orang ketika menganggap rendah para ulama, dia tidak mau lagi mendengarkan al-haq yang disampaikan oleh para ulama. Karena rasa sombong dan rasa angkuhnya. Ana fulan ibni fulan, bagaimana mendengarkan Syekh al-fulani, ya, ana yang harusnya didengar. Dia anggap remeh para ulama,
maka saat itu dia akan terjauh dari kebaikan yang akan bermanfaat untuknya dalam kehidupan akhirat. Dan ini banyak kejadian, orang tidak mau mendengarkan perkataan ulama, khususnya sering kejadian di zaman fitnah, di zaman ujian dan cobaan bagi suatu umat. Biasanya para ulama itu dikesampingkan oleh manusia, tidak mau didengar ucapan mereka. Yang didengar di zaman fitnah biasanya adalah orang-orang yang mencari panggung di dalam kekacauan yang ada. Karena orang-orang yang mencari panggung ini akan berkata sesuai dengan keinginan dan juga apa yang diinginkan oleh awamnya manusia. Mereka ingin memainkan kondisi perasaan umat. Nah, biasanya yang didengar oleh umat adalah apa yang sesuai dengan perasaannya dan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Karena permainan perasaan di zaman fitnah itu sangat luar biasa. Akhirnya ulama dianggap remeh, ulama dihinakan, ulama diacuhkan. Antum jika melihat kejadian di Timur Tengah 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, di tahun 2011 mulai fitnah yang ada di Timur Tengah, itu banyak, baik yang di Yaman, di Suriah, di Libya, di Mesir, itu ucapan para ulama direndahkan dan dihinakan. Bahkan banyak di antara mereka ketika para ulama mengatakan, hati-hati kalian, ini fitnah yang besar, mudarat jauh akan lebih besar. Nasihat ulama begitu datang silih berganti, mereka katakan, dituduh para ulama ini adalah merupakan orang-orang suruhan dari pemerintah. Mereka tidak mau mendengar. Dihinakan para ulama, dijauhi para ulama, dianggap rendah para ulama, dianggap para ulama ini dapat dibeli dengan dinar dan dirham. Padahal mereka nasihatnya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, dijauh. Kemudian yang mereka angkat sebagai ulama adalah orang-orang yang mencari panggung di momen-momen tersebut. Akhirnya apa yang mereka dapatkan? Kerugian di akhirat kelak. Karena mereka menjadi pelopor api-api fitnah yang muncul saat itu. Jangan sampai kita seperti ini. Jangan mudah untuk menuduh para ulama. Karena darah ulama ini sesuatu yang harus kita jaga, kehormatannya harus kita jaga. Jangan sampai kita terbawa oleh ucapan orang-orang juhal yang mana mereka menganggap rendah para ulama. Kemudian wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunya. Ini pelajaran berharga juga. Siapa yang menganggap rendah, menganggap remeh para umara, maka akan hilang dunianya. Mengapa? Karena orang ketika mencari-cari masalah dengan pemerintah dimanapun, dari mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang, biasanya akan sulit pergerakan dia dalam perkara dunia. Dia mau berusaha akan dihalangi, dia mau membuka A dia akan diperangi, karena para penguasa itu memiliki kekuasaan. Mereka memiliki kendali. Maka siapa yang menganggap remeh para umara, menganggap rendah para umara, dia tidak mau ibaratnya untuk menjauhkan dirinya dari kesombongan kepada para umara, maka akan sulit dalam perkara dunianya, akan dipersulit, ya. Akan dipersulit. Antum lah contohnya, antum lewat tidak sengaja melanggar lampu merah, di stop sama polisi. Terus antum tiba-tiba dengan kesombongan dan keangkuhan bentak-bentak polisi. Kira-kira antum mau disuruh jalan gak? Hah? Susah gak perkara hidup antum tuh kalau begitu? Susah, dia punya kekuasaan, ya? Punya kekuasaan. Antum bukan hanya akan ditilang karena pelanggaran lampu merah, tapi juga karena celaan, cacian dan lain sebagainya, bakal sulit hidup antum. Tapi ketika antum memiliki sifat rendah hati di hadapan mereka, antum tidak sengaja, antum turun, antum minta maaf, Pak, mohon maaf, saya tidak sengaja. Yang tadinya mau ditilang mungkin gak jadi. Sudah Pak, gak apa-apa, kalau memang tidak sengaja silahkan jalan. Mungkin seperti itu. Ya. Ini nasihat dari Ibnul Mubarak, ya, sosok yang sangat luar biasa sekali, ulama Islam yang sangat luar biasa, ulama dalam jihad, ulama dalam ilmu, ulama dalam sedekah, ulama dalam berdagang. Masya Allah, tabarakallah. Beliau menasihati seperti itu. Ya, jangan pernah memiliki sifat sombong dan angkuh kepada ulama dan kepada umar. Karena kita sama-sama manusia, tidak boleh memiliki sifat kesombongan. Apalagi kepada mereka, para ulama yang memiliki ilmu di atas kita, dan umara yang jelas kekuasaannya jauh di atas
kita. Jangan sombong. Sudah biasa saja, jangan sombong. Ya. Akan tetapi bukan berarti tidak sombong terus merendahkan diri juga tidak, menjilat-jilat juga jangan. Ya. Normal, ya. Jangan sampai kita memiliki sifat sombong dan angkuh tersebut. Dan barang siapa yang merendahkan saudaranya, maka dia akan kehilangan muruahnya dalam kehidupan ini. An-nadharu ila an-nasi bi'ainil istighfaf darbun min durubil kibari wal khuyala. Melihat manusia dengan mata merendahkan dan menghinakan, hal tersebut merupakan, kata beliau, bagian daripada sifat kibar, sifat sombong dan angkuh. Ya, itu adalah sifat yang sangat tercela. Wal 'aqilu la yastakhfifu bi ahadin wa man kana mustakhiffan bin nas fa hadhihi 'uqbah. Dan orang yang berakal itu dia tidak akan menganggap rendah, menganggap remeh orang lain, memandang orang lain dengan pandangan sebelah mata. Siapa yang melakukan hal tersebut kepada manusia, maka hukuman tersebut yang akan dia dapat. Ya. Dia akan jauh dari yang namanya kebaikan. Ya. Tidak ada. Ana pernah katakan bahwa kita itu apa yang harus kita sombongkan. Apa yang mau disombongkan apa? Ya. Kita lahir juga tidak bawa apa-apa. Makanya Al-Ahnaf pernah mengatakan apa? Ajaban libni Adam yatakabbar wa qad kharaja min majral baul marratain. Aneh Bani Adam itu, manusia itu sombong, padahal 2 kali dia keluar dari tempat keluarnya air seni. 2 kali manusia itu keluar dari tempat keluarnya air seni. Ketika dia sebagai setetes mani keluar dari tempat keluarnya air seni ayahnya, kemudian ketika dia menjadi bayi yang dilahirkan keluar dari tempat keluar seni ibunya. 2 kali kita dikeluarkan dari tempat keluarnya air seni. Kata Al-Ahnaf rahimahullah, lantas apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita sombongkan? Bahkan ketika Al-Muhallab lewat di hadapan Malik ibn Dinar, kemudian dia jalan dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Al-Muhallab ini salah satu panglima perang Bani Umayyah. Kata Malik ibn Dinar adalah cara berjalanmu ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala illa baina saffain, kecuali di antara 2 barisan peperangan perang. Kalau cara berjalan ini di antara 2 barisan peperangan perang di hadapan kaum musyrikin, ini adalah cara berjalan yang baik. Tapi di luar hal tersebut adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan apa? Al-Muhallab, "Ama araftani? Engkau tidak tahu siapa aku? Jenderal. Jalan kan jenderal ya biasanya. Ya, enggak tahu siapa ana." Kata Malik ibn Dinar, "Bala, aku tahu siapa engkau. Awwaluka nuqfatun madhirah wa akhiruka jifatun qadhirah wa anta fiha baina dzalika tahmilul adharah." Engkau itu, kata beliau, awalnya adalah setetes air mani yang hina dan akan berakhir menjadi bangkai yang busuk. Selama 2 fase tersebut engkau membawa kotoran di dalam perutmu. Itulah engkau. Mulainya menjadi setetes air mani, berakhir nanti jadi apa? Bangkai. Terus semasa hidup apa yang kita bawa? Kotoran. Al-Muhallab langsung tersadar. Sekarang baru engkau menyadarkanku siapa diriku sebenarnya, kata Al-Muhallab. Maka kita nggak usah sombong. Lahir dari setetes mani, nanti juga jadi bangkai. Semasa hidup kemana-mana bawa kotoran. Ya? Sehari kita berapa kali ke kamar mandi, buang kotoran. Cuman hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kotoran yang ada di dalam perut kita ini tidak tercium oleh orang di luar kecuali ketika kita keluarkan. Ya. Padahal banyak lubang dalam diri kita, ya, lubang hidung, ya. Ada lubang telinga, tapi nggak keluar tuh baunya. Subhanallah, ya, ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika keluar dari hidung kita bau apa yang kita bawa dari kotoran, dari telinga kita atau dari anggota lain dari tubuh kita. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan bentuk yang sangat sempurna. Itu yang harus kita syukuri. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk sombong dan angkuh. Apalagi seseorang sombong dengan nasab, dengan asal usul. Masya Allah, tabarakallah. Kita sombong dengan amalan saja nggak boleh. Padahal amalan itu kita yang lakukan. Apalagi dengan nasab dan asal usul yang kita nggak punya andil untuk kita lahir di qabilah mana, di suku mana. Sombong dengan amalan saja kita yang melakukannya, yang sholat kita, yang puasa kita, nggak boleh kita sombong dengan apa yang telah kita perbuat. Padahal kita yang melakukan. Apalagi nasab asal usul. Ada yang milih, saya lahir di suku Sunda, saya suku Arab, saya suku Jawa. Ada yang milih? Tidak ada. Udah lahir begini, nggak ada andil kita sama sekali kita menentukan. Apakah antum ketika mau lahir, antum mau pilih mana? Lahir bapaknya mau siapa? Tidak.
Lahir begitu saja kan? Apalagi ini yang tidak punya andil kita, kok kita masih sombong? Kan aneh. Yang jelas-jelas amalan kita saja kita tidak boleh sombong. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara tersebut. Insyaallah nanti yang mau lanjut ba'da Isya kita sedikit lanjutkan. Yang mau beristirahat pulang juga silahkan. Ini kenapa ditambah waktunya menjadi 2 sesi, karena jadwal kita kan 1 bulan 1 kali. Maksudnya kalau kita cuman 1 sesi mungkin 5 tahun baru beres gitu. Jadi kita nambah sesi biar ya 2 tahun atau setahun lah, semoga bisa sudah selesai. Tapi yang terpenting itu bukan selesai atau tidak, yang terpenting apa yang telah kita bahas bisa kita sama-sama amalkan. Ana mengamalkan, antum mengamalkan, itu yang jauh lebih nikmat daripada hanya selesai tapi tidak ada satupun yang kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Setelah tadi kita membahas tentang ziyadatul iman wa nuqsanuhu dan juga al-istighfafu bin nas, berkenaan dengan bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan, juga berkenaan dengan hukum yang mana kita dilarang untuk merendahkan manusia siapapun mereka. Selama kita adalah manusia, maka kita tidak boleh sombong kepada siapapun, karena kita ini manusia adalah orang yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang mana kita lahir tidak memiliki apa-apa dan kita pun bukan siapa-siapa. Kemuliaan seseorang itu hanya akan didapat ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pangkat, jabatan, kedudukan atau apapun itu. Bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah ruhama'u bainahum, saling merahmati di antara mereka. Sifat yang harus kita miliki adalah sifat kasih sayang di antara sesama muslim. Kita harus mencintai sesuatu untuk saudara kita sebagaimana kecintaan untuk diri kita. Kita ingin kebaikan untuk diri kita, begitupun seharusnya kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Saling menyayangi, bukan saling membenci. Rasulullah mengatakan la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Kita diperintahkan untuk saling kasih sayang. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Sufyan ibn Husain rahimahullahu qala ذكرت رجلا بسوء عند إياس ابن معاوية فنظر في وجهي وقال أغزوت الروم قلت لا قال فالسند والهند والترك قلت لا قال فالسند والهند والترك قلت لا قال أفتسلم منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم Qala falam a'ud ba'daha. Sufyan ibn Husain rahimahullah, beliau mengatakan dzakartu rajulan bisu'in 'inda Iyas ibn Muawiyah. Aku menyebutkan keburukan tentang seseorang di hadapan Iyas ibn Muawiyah. Iyas ibn Muawiyah adalah salah seorang dari tabi'in. Tabi'in adalah mereka yang beriman kepada Allah, wafat dalam keimanan dan berjumpa dengan para sahabat Nabi. Iyas ibn Muawiyah merupakan sosok tabi'in yang juga beliau berjumpa dengan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang antum semua ketahui, Anas ibn Malik ini memiliki usia yang sangat panjang dan di antara sahabat yang terakhir wafat.
Maka Iyas ibn Muawiyah ini pernah berjumpa dengan Anas ibn Malik. Iyas ibn Muawiyah adalah seorang tabi'in yang dikenal kecerdasannya, kemahirannya, kefaqihannya. Suatu hari Sufyan ibn Husain menyebutkan keburukan seseorang di hadapan Iyas ibn Muawiyah. Maka kecerdasan dan hikmahnya beliau di dalam berdakwah, ketika mendengar seseorang menjelekkan orang lain di hadapannya, maka Iyas ibn Muawiyah bertanya kepada Sufyan ibn Husain sambil menatap wajahnya, "Aghazawta Rum? Apakah engkau telah memerangi bangsa Romawi?" Sufyan ibn Husain mendengar pertanyaan ini sedikit kaget. Dia menjawab dengan jujur, "Tidak, aku belum pernah berperang dengan bangsa Romawi." Fasind wal Hind wat Turk, bagaimana dengan As-Sind? As-Sind ini kalau sekarang negara Pakistan, daerah sekitar itu. Al-Hind, India. Wat Turk, Turkiya, ya, Atrak. Dahulu ini adalah daerah-daerah yang tidak beragama Islam, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau belum memerangi bangsa Romawi, apakah engkau telah memerangi bangsa As-Sind, bangsa Al-Hind dan bangsa At-Turk? Maka Sufyan ibn Husain mengatakan dengan jujurlah, tidak. Kemudian Iyas ibn Muawiyah mengatakan, "Afataslamu minka Rum was-Sind wal-Hind wat-Turk wa lam yaslam minka akhukal muslim?" Apakah selamat darimu bangsa Romawi, bangsa Sind, bangsa Hind, bangsa Turk? Mereka orang-orang kufar selamat darimu, sedangkan saudaramu sesama muslim tidak selamat dari dirimu, tidak selamat dari lisanmu, tidak selamat dari ucapanmu. Ini sebuah bentuk pernyataan sekaligus pengingkaran atas apa yang dilakukan oleh Sufyan ibn Husain. Bagaimana mungkin engkau tidak melakukan apapun, tidak berperang, tidak memerangi mereka, orang-orang yang kufur, sedangkan tidak selamat dari lisanmu, saudaramu sesama muslim. Maka saat itu juga Sufyan bin Husain mengatakan, "Falam a'ud ba'daha." Semenjak saat itu aku tidak sekalipun menjelekan saudaraku. Tidak sekalipun menjelekan saudaraku sesama muslim. Ya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, "Hadza min fitnatihi wa jamili nushi." Ini adalah bentuk dari kecerdasan Iyas ibn Muawiyah dan juga keindahan cara beliau di dalam menasihati. Wala rubbama kana ba'dun nas aqsa min dzalik. Dan di saat ini terutama banyak di antara manusia yang lebih parah dari itu. Tidak hanya membicarakan saudaranya, keburukannya, tidak hanya menggibahinya, akan tetapi lebih buruk daripada itu. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan wa yad'una ahlal awthan. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin dan mereka membiarkan para penyembah patung dan berhala. Wa qad wasafa Allahul mu'minina biqaulihi asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan juga firman Allah, adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Kata Syekh Abdul Razak, dan banyak yang lebih parah dari sekedar menggibahi saudaranya. Tapi banyak di antara manusia yang membunuh saudaranya sesama muslim, kemudian membiarkan para penyembah patung dan berhala. Ini dilakukan di zaman sekarang. Lihat orang-orang Khawarij. Siapa yang mereka bunuh di Suriah, siapa yang mereka bunuh di Libya. Lihat peperangan di antara kaum muslimin di Yaman. Ya. Lihat bagaimana orang-orang yang membunuh kaum muslimin. Lihat bagaimana orang-orang Syiah membunuh kaum muslimin di negeri Yaman. Kan tetapi para penyembah patung dan berhala aman, selamat, tidak ada gangguan. Lihat di Iran, bagaimana tersiksanya orang-orang muslim ahlu sunnah wal jamaah. Satu-satunya ibu kota di dunia yang tidak ada masjid ahlu sunnah wal jamaah adalah di Tehran. Tapi gereja
tempat ibadah Yahudi ada di sana, dibiarkan. Tapi masjid Ahlus Sunnah tidak ada. Ya. Parah seperti ini. Tidak ada rahmat di antara mereka. Kita saja di Indonesia, berapa banyak kasus kaum muslimin dihalangi untuk beribadah, kaum muslimin dihalangi untuk sekedar kajian. Tapi tempat peribadahan umat lain dijaga oleh mereka. Ini juga terjadi. Seharusnya kaum muslimin saling merahmati di antara mereka. Dan juga kaum muslimin harus dapat menjaga diri mereka. Jangan sampai memudaratkan saudaranya sesama muslim. Ruhama'u bainahum. Saling merahmati di antara mereka. Tidak saling menyakiti, tidak saling menggibahi. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku dirinya beriman, beragama Islam, kemudian lisannya begitu tajam kepada saudaranya sesama muslim. Dia caci, dia maki saudaranya, dia hina saudaranya. Dan banyak di antara hal tersebut justru didasarkan karena ketaatan saudaranya. Ini sesuatu yang sangat aneh. Ya. Ada juga yang melakukannya karena faktor harta. Ada yang melakukannya karena faktor dunia. Ada juga yang melakukannya karena tidak senang atas ketaatan yang dilakukan oleh saudaranya. Dia celah, caci, maki, dan lain sebagainya. Maka seseorang yang mengaku dirinya beriman, dia tidak akan berani mencela saudaranya sesama muslim. Dia jaga. Ya. Apakah kita mau memakan bangkai saudara kita? Tidak mungkin mau. Ya. Maka membicarakan, menggibahinya ini bagian daripada seakan-akan kita memakan bangkainya. Jaga lisan kita. Jangan mudah untuk berghibah. Dan berghibah ini adalah menyebutkan satu keburukan yang ada pada saudara kita. Betul keburukannya ada, iya, itulah ghibah. Si fulan, si alan, si fulan, si alan, dan itulah majelis kita sehari-hari. Ya. Berkumpul berlima, yang dibicarakan orang ke-6, orang ke-7. Itulah si fulan, si fulan, si fulan. Satu dari yang berlima pulang dibicarain sama yang berempat. Memang si fulan tuh ya jam segini udah pergi, ya begini. Sisa 4, satu pulang, yang 3 bicarakan yang satu yang baru pulang. Sisa 3, satu pulang, ya tinggal 3 nih. Satu pulang, yang 2 bicarakan yang satu. Sisa berdua, yang satu pulang, dia langsung bicarakan si yang satu yang pulang ini kepada istrinya. Ayo gibah. Ini kejadian, bahkan kajian sekalipun. Ini orang-orang yang kajian sekali. Beres kajian diperhatikan. Si fulan bajunya apa, terutama ibu-ibu biasanya. Pulang kajian, tadi si fulana bajunya itu lagi, terus dibicarakan. Apa salahnya bajunya? Itu mungkin dia punya 5 di rumah baju yang sama. Apa urusannya dengan kita? Ya, tidak mengganggu kita juga. Beres kajian, ustadznya yang dibicarakan. Ibu-ibu biasanya seperti itu. Dan dikritisi biasanya. Bapak-bapak juga sama kadang. Beres sholat Jumat, ini harusnya ustadznya tadi ngomongnya begini. Itu kalau ustadznya ngedengar, kata ustadznya, coba Pak antum besok ya, pekan depan ana jadwalkan untuk berkhutbah. Orangnya beres berkhutbah, dia sampaikan tentang qala Allah, qala Rasul, beres diomongin juga. Imam beres ngimamin, selesai dibicarakan juga. Kependekan diomongin, kepanjangan diomongin. Subhanallah. Ini memang ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia sesuatu yang tidak mungkin bisa tercapai. Tetapi kita diperintahkan untuk menahan lisan kita. Banyak mungkin perkara yang tidak kita cocoki dalam sesuatu, daripada kita mengribahi, nasihati secara langsung. Itulah kaum muslimin, nasahah, saling menasihati, bukan saling mengribahi, bukan saling membicarakan. Ya. Dan antum kalau ada orang yang membicarakan fulan dan alan di hadapan antum jangan merasa senang, karena orang yang membicarakan fulan dan alan di hadapan antum, dialah orang yang membicarakan antum di hadapan fulan dan alan. Karena begitulah ahlul ghibah. Di mana-mana dia selalu membicarakan orang lain. Jangan sampai kita seperti itu. Tahan lisan kita. Lidah itu tidak bertulang, akan tetapi pertanggungjawabannya sangat tajam. Orang banyak yang tersakiti karena lisan. Ya. Antum mukul seseorang, antum minta maaf, bisa dia maafkan tuh. Tapi antum membicarakan seseorang, menghina seseorang,
Menggibahi seseorang, antum minta maaf, belum tentu dia mau memaafkan. Kadang lebih tajam lisan itu daripada tangan ya. Bukan berarti boleh mukul orang, cuma lisan itu bisa lebih tajam daripada tangan. Kita harus saling merahmati, saling menyayangi. Jangan saling menggibahi. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Keras kepada kaum kufar, keras pada tempatnya ya. Tapi saling merahmati di antara mereka. Ini ciri kaum mukminin. Bukan kebalikannya. Lembek di hadapan kaum kufar, kemudian saling membenci di antara kaum muslimin. Adzillatin 'alal mu'minin, rendah hati di hadapan kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, mulia di hadapan orang-orang yang kafir. Ini kaum muslimin. Akan tetapi jangan sampai kebaikan seseorang itu dimanfaatkan oleh kita. Ya. Anak satu pengajian, ini bisa nih dimanfaatkan. Akhi, afwan, ya. Biasanya dimulainya seperti itu. Nanti ketika ditagih, jurus afwan setiap hari dijawab. Afwan, anak belum ada afwan, afwan dan afwan. Ini juga penyakit, ya, memanfaatkan rasa kasih sayang di antara saudaranya. Jangan sampai kita seperti itu. Ketika seseorang sudah baik kepada kita, maka kita harus menghargai kebaikannya tersebut. Jangan dikecewakan kebaikan orang lain kepada kita. Saling merahmatilah di antara kita. Kemudian bab berikutnya adalah iltimasul ma'adzir, mencari uzur untuk saudara kita. Mengedepankan uzur bagi saudara kita. Qala Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi rahimahullah, "Idza balaghaka an akhika syai'un takrahu faltamis lahu al-'udhra jahdak, fa in lam tajid lahu 'udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi 'udhran la a'lamuh." Disebutkan oleh Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi, "Idza balaghaka an akhika syai'un takrahu faltamis lahu al-'udhr jahdak." Jika sampai kepadamu tentang saudaramu sesuatu yang kau benci, sesuatu yang tidak engkau sukai, maka carilah uzur untuknya semampumu. Cari. Fa in lam tajid lahu 'udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi 'udhran la a'lamu. Jika engkau tidak dapat menemukan uzur untuknya, maka berkatalah di dalam dirimu, sepertinya saudaraku memiliki uzur yang tidak aku ketahui. Ini disebutkan dalam Al-Hilyah di Abi Nu'aim dalam jilid 2 halaman 285. Kita harus berusaha mencari uzur untuk saudara kita. Berusaha cari uzur apa yang bisa kita bayangkan itu sebagai uzur bagi dia. Jika tidak ada gambaran nih orang memiliki uzur, maka katakan dalam diri kita, sepertinya semoga saudaraku ini memiliki uzur yang tidak aku ketahui. Misalkan antum mengundang fulan untuk datang ke acara antum, kemudian si fulan tidak datang, maka antum cari uzur. Bisa jadi dia sakit, bisa jadi ibunya sakit, bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia sibuk yang tidak bisa dia tinggalkan, bisa jadi dia mau datang tapi kendaraannya mogok di jalan, bisa jadi dia mau datang tapi salah tempat. Terus bisa jadi cari uzur untuk dia. Kalau enggak nemu uzur, bisa jadi dia sakit. Enggak, tapi tanah ini lihat sehat dia. Dia bikin status lagi jalan-jalan. Ibunya sakit enggak mungkin. Lupa enggak mungkin. Tadi ana udah ingetin. Apa nih kira-kira uzur untuk dia? Maka katakan dalam diri kita, bisa jadi ada uzur yang tidak kita ketahui. Sehingga hati kita selamat, tidak berburuk sangka kepada saudara kita. Antum me-WA saudara antum, dia udah buka, udah baca, nggak dibalas. Lihat online, lihat statusnya baru diupdate. Kenapa pesan anda nggak dibaca? Cari uzur. Bisa jadi nih handphone dipegang sama anaknya. Tapi nggak mungkin sama anaknya. Yang tahu passwordnya dia doang. Apalagi cari uzur. Ini kayaknya dia lagi banyak tamu nih, kelupaan. Tapi nggak mungkin dia nggak pelupa. Cari uzur lagi.
Cari uzur. Oh mungkin tadi sebenarnya mau balas beres bikin status, cuman baterainya kehabisan. Cari uzur. Enggak nemu uzur, bilang bisa jadi dia punya uzur yang tidak kita ketahui. Kalau itu kita terapkan dalam hidup kita, selamat hati kita, tenang, nggak suudzon sama orang, tenang ya. Disebutnya habal khair ya, khair orangnya ya. Nggak peduli sama orang mau banting apapun, dia mau lakukan apapun, bagi dia nggak masalah ya. Cari uzur aja. Nah ini yang harus kita pupuk dalam diri kita, mencari uzur untuk saudara kita, sehingga kita nggak akan pernah merasa apapun ya. Karena banyak orang yang terlalu mudah tersinggung, nelfon di reject, padahal bukan di reject, dia baru ring sekali baterainya habis mati, kan seperti di reject ya. Jangan dulu suudzon, tunggu dulu, mungkin 1 jam setelah dia cas, dia telepon balik, antum afwan tadi mati. Kadang nggak sabar, di reject langsung dia WA caci maki, ente nggak tahu diri, anak telepon kok dimatiin. Taunya 1 menit 2 menit kemudian orangnya telepon balik, afwan tadi kepencet salah, ini WA udah masuk, udah dibaca, mau apa ya. Ini sering kejadian seperti ini, orang tergesa-gesa dalam mengambil sikap, harusnya lebih memikirkan uzur. Farqun baina man yabdhul juhdahu fil iltimasil udhri li akhihi wa man yakhtaliqul akadhib wa yaftari at-tuham wa yuhammilu qawla akhihi aw fi'lahu ma la yahtamil. Berbeda, kata Syekh Abdul Razak, di antara orang yang selalu berusaha mencari uzur untuk saudaranya dan bagi mereka yang selalu mengedepankan dusta, kemudian juga tuduhan, kemudian memalingkan ucapan saudaranya, perbuatan saudaranya kepada sesuatu yang tidak tepat. Dia arahkan atau coba cocok logi dengan sesuatu yang tidak tepat, penuh kedustaan. Berbeda jauh, efeknya pun berbeda. Ya, orang yang selalu mengedepankan uzur itu akan tenang, hubungan akan tetap selalu baik. Tapi yang tidak mengedepankan uzur itu nggak boleh kesenggol sedikit ribut. Akhirnya tidak ada yang namanya keakuran, tidak ada yang namanya kedamaian. Ya. Ini harus kita lakukan dari lingkungan terkecil kita dalam keluarga, antara suami dengan istri terutama. Ya, antara suami dengan istri harus lebih memikirkan uzur. Jangan terlalu cepat panas. Jangan terlalu cepat emosi. Ya, telepon nggak diangkat, idenya lagi masak. Selesai masak, istri membersihkan anak-anak kita, handphonenya mungkin di silent, tidak terdengar. Jangan mengedepankan hawa nafsu. Ya, saya telepon nggak diangkat-angkat, langsung emosi. Pulang ke rumah, banting pintu, langsung marah-marah sama istri. Ya, istrinya nggak tahu apa-apa. Dari pagi dia mengurus keluarganya, memasak, menyuci, mensetrika. Si suami tiba-tiba datang ngamuk-ngamuk. Tidak mengedepankan uzur, ya, tidak memikirkan mungkin ada uzur untuk istri. Tanya baik-baik, tadi Hanan telepon kenapa nggak diangkat? Oh lagi sibuk. Oh kayaknya apa? Tadi di silent handphonenya, nyempil dibawa sama anak-anak, dimasukkan ke lemari, tidak terdengar misalkan. Itu kan uzur yang harus kita berikan. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk mengambil sikap atas sesuatu yang tidak kita senangi. Cari uzur dan tabayyun, biasakan untuk tabayyun. Karena kalau tidak tabayyun bahaya. Segala sesuatu kalau tidak didasari tabayyun bahaya. Kita akan mengambil sikap yang tidak tepat atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wallahu a'lam. Satu lagi deh. Man syughila an nafsihi bi'aibil akharin. Bab berikutnya adalah man syughila an nafsihi bi'aibil akharin. Siapa yang sibuk di dalam dirinya tentang aib orang lain. Ya, jadi yang sibuk dengan aib orang lain. Banyak orang itu yang sibuknya hanya memikirkan aib orang lain. Biasanya orang yang sibuk memikirkan aib orang lain, membicarakan aib orang lain, kekurangan cermin di dalam rumahnya. Padahal aibnya sangat banyak. Tapi yang dia pikirkan aib fulan, aib allan, aib fulan, aib allan, aib fulan, aib allan. Dan semua di kita itu penuh dengan keribahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penuh dengan mencela dan mencaci dan memikirkan kekurangan orang lain. Ya, apapun itu. Ya. Dari mulai antum melaksanakan pernikahan, mau semewah apapun pernikahan antum, mau sespesial apapun pernikahan yang antum lakukan, pasti ada yang membicarakan. Masakannya lah kurang enak. Ya. Pasti ada aja kekurangan. Ya. Apapun pasti dibicarakan.
Antum mau sebaik apapun pasti dibicarakan. Karena banyak orang yang sibuknya adalah memikirkan aib orang lain. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain yang dia cari ini kekurangannya apa. Padahal orang tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Coba kalau kita lebih positif dalam melihat kehidupan, lihat sisi positif dari orang lain, lihat sisi baik dari orang lain. Maka ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kalau hanya memikirkan aib fulan, aib allan, aib fulan, aib allan, akhirnya kita sendiri yang akan malu karena aib kita begitu banyak. Aib kita begitu banyak. An Abdullah ibn Muhammad ibn al-Kawwa annahu qala li Rabi' ibn Khuthaim ma naraka ta'ibu ahadan wa la tadhummuh. Faqal wailaka ya ibn al-Kawwa ma ana an nafsi biradin fa atafarraga min dhanbi ila hadithin nas inna an-nasa khafu Allah ta'ala ala dhunubin nas wa aminu ala nufusihim. Abdullah ibn Muhammad ibn al-Kawwa, beliau bertanya kepada Rabi' ibn Khuthaim, ma naraka ta'ibu ahadan wa la tadhummuh. Aku tidak pernah melihat engkau mencela seseorang atau menghinakan seseorang. Tidak pernah aku melihat engkau membicarakan orang lain, mencela orang lain, sama sekali. Maka saat itu Rabi' ibn Khuthaim mengatakan, wailaka ya ibn al-Kawwa, celakalah engkau wahai ibn al-Kawwa. Ma ana an nafsi biradin, aku atas diriku saja tidak ridha. Aku belum ridha atas diriku. Fa atafarraga min dhanbi ila hadithin nas, kemudian aku mengosongkan tentang dosaku, kemudian membicarakan tentang manusia. Ya, aku saja tentang diriku aja belum ridha. Kok menyibukkan diri membicarakan orang lain? Innan nasa khafullahu ta'ala ala dhunubin nas wa aminu ala nufusihim. Sesungguhnya banyak di antara manusia itu takut kepada Allah atas dosa orang lain dan melupakan dirinya sendiri. Ya. Jadi yang dibicarakan, yang difokuskan, yang dibicarakan, yang diingat dosa orang lain. Itu kasihan deh, anak nggak tahu nanti kalau meninggal tuh ketemu Allah gimana, begini. Begitu, disibuk tuh. Orang lain dikritisi. Lupa memikirkan tentang dosanya diri sendiri. Maka lihat para ulama rahimahumullah. Mereka berusaha untuk tidak membicarakan orang lain. Tidak menggibahi orang lain. Karena mereka menganggap anak aja belum sempurna. Kok mau menyempurnakan orang lain? Mau mengkritisi orang lain? Kita saja perlu pembenahan yang sangat luar biasa. Dari ibadah kita, dari akhlak kita. Jangan membicarakan orang lain. Haqqan, kata Syekh Abdul Razak, betul kata beliau. Fakam min unasin tafarraghu li'uyubil akharin wa nasu uyuba anfusihim min tarki liwajibatin wartikabi limanhiyat. Betul kata beliau, berapa banyak manusia yang mereka menyibukkan diri untuk membahas aib-aib orang lain dan mereka melupakan aib diri mereka sendiri. Dari mulai meninggalkannya mereka beberapa kewajiban dan juga melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Kita sering fokus kepada dosa orang lain dan melupakan dosa diri kita sendiri. Coba anak fulana tak benar. Kenapa? Masa berpacaran begini dibicarakan? Lupa di rumahnya juga ada yang serupa dengan hal tersebut. Nggak ingat di rumahnya ada yang serupa dengan hal itu. Maka cermin itu penting. Sebelum kita menunjuk orang lain, tunjuk diri kita sendiri. Ya. Dan para salaf rahimahullah, mereka ketika dibicarakan oleh orang lain, itu mereka biasa saja. Ada salah seorang ulama salaf itu, dan ini masyhur di kalangan para salaf ya. Ketika dibicarakan oleh orang lain, dia katakan apa di hadapan orang yang membicarakannya? Hadza ma arafta wa ma satarallahu a'zam. Itu yang engkau tahu tentang diriku, dan apa yang Allah tutupi jauh lebih besar. Udah selesai. Jadi ketika ada orang juga yang membicarakan kita, itu yang mereka tahu tentang keburukan kita. Pada hakikatnya keburukan kita jauh lebih besar. Jadi kebalikannya, jika ada orang yang membicarakan kita, santai saja.
Katakan kepada mereka, hadza ma arafta wa ma satarallahu a'zam. Itu yang kalian tahu tentang keburukanku. Apa yang Allah tutupi jauh lebih besar. Nikmat sitr dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Allah zat as-sittir, menutupi aib hambanya. Ya. Jadi kalau tidak ada sitrullah, Allah menutupi aib kita, tidak ada satupun di antara kita yang mau saling mendekat. Antum juga nggak mau dengerin anak ngomong, kita juga nggak mau saling memandang, tidak ada yang mau saling bersalaman. Tapi Allah menutupi seluruh aib kita. Maka kalau ada orang membicarakan sebagian kecil dari aib kita, dibawa santai saja. Ya, nggak usah dibawa ke hati, biarkan saja. Ya, ibaratnya tabungan pahala untuk kita. Itu yang dia tahu, yang lebih buruk Allah tutupi atas diri kita. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus berusaha menahan diri untuk tidak menyibukkan diri membicarakan aib orang lain. Sibukkan diri untuk memikirkan aib kita, kekurangan kita, diperbaiki. Daripada membicarakan aib orang lain, lebih baik banyak muhasabah atas diri sendiri, ya. Apalagi banyak di zaman sekarang orang, ibu-ibu biasanya sibuk dengan berita-berita infotainment, ya. Karena hampir semua berita di media sosial, ya beritanya ya semenjak itu saja, tentang fulan, tentang alan, tentang fulan, tentang alan. Bicarakan aibnya, dibicarakan keburukannya. Bahkan tidak selamat orang-orang yang mengajarkan kepada kita ilmu agama, ya. Para ustaz-ustaz, para masyayikh, ya, tetap juga ada yang masih menggibahi, membicarakan keburukannya. Ini sesuatu yang tidak tepat, ya. Jika memang keburukan tersebut ada maslahat untuk umat untuk dibicarakan, penyimpangan bukan masalah pribadi, penyimpangan tentang masalah agama, yang mana di sana harus dikoreksi agar orang tidak banyak yang terjerumus ke dalam kesalahan tersebut. Ini bagian dari rahmat justru untuk orang itu. Kenapa? Karena kalau banyak orang yang mengikuti penyimpangannya, dosanya semakin banyak. Ya, maka itu di stop dengan diingkari. Awalnya para ulama menasehati, mungkin secara langsung nasihat, tidak mau mengkoreksi dirinya, maka perlu untuk disampaikan di hadapan khalayak banyak agar tidak lebih banyak yang mengikuti dosanya. Tapi kalau permasalahan bersifat pribadi, jangan diombar-ombar. Banyak yang salah kaprah, masalahnya masalah dalam penyimpangan dalam masalah kayak agama, kemudian masalah pribadinya dikeluar-keluar, semua dikeluarkan. Nggak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh seperti itu. Harus menahan diri, jangan membicarakan aib orang lain, kecuali jika ada maslahat yang tadi disebutkan, ya. Karena ghibah itu dalam beberapa perkara dibolehkan. Ghibah dalam beberapa perkara dibolehkan. Contohnya adalah yang dibolehkan dalam beberapa perkara ketika seseorang berada di pengadilan, ya, berada di pengadilan. Ditanya sama hakim, antum saksi, iya. Antum lihat fulan mencuri? Antum kenapa nggak mau jawab? Ana nggak mau gibahin orang. Iya kan, dia ngomongin kejelekan nggak? Iya. Antum nggak? Ana nggak mau. Ana aja aibana banyak. Ana nggak mau ngomongin aib orang lain. Lah, dalam masalah itu antum boleh untuk membicarakan keburukannya. Karena memang itu dituntut untuk menentukan keadilan. Dalam pengadilan boleh. Kemudian ketika antum ingin melaporkan ke polisi misalkan, jangan, ana nggak mau ghibah. Lah, ini bukan ghibah. Ini ada maslahat, ya. Antum lapor, saya melapor Pak, kenapa fulan mencuri uang saya. Ya. Itu membicarakan aibnya tidak? Membicarakan aibnya, tapi ini perkara yang dibolehkan. Kemudian jika ada seseorang ingin melamar orang lain, bertanya, maka antum harus jelaskan. Jika bisa jelaskan secara garis besar, misalkan kalau anak nasihatin sebaiknya ganti yang lain, cari yang lain, itu baik. Tapi kalau misalkan masih nggak ngerti juga, perlu dijelaskan secara terperinci, nggak apa-apa dijelaskan. Sebaiknya fulan daripada fulan, karena fulan begini itu dijelaskan, ya. Jadi antum kalau ada yang bertanya tentang fulan atau fulana, apakah cocok untuk anaknya, posisikan antum cocok tidak jika menikah dengan anak antum gitu. Antum ridho tidak jika hal tersebut terjadi dengan anak antum. Ya, misalkan ada satu bapak A nanya kepada bapak B, bapak B, apakah fulan itu anak yang baik? Kenapa? Soalnya dia melamar putri anak. Maka yang si B ini harus memposisikan gimana kalau putrinya yang dilamar tuh. Ya. Bagaimana kalau putrinya yang dilamar? Kalau di zaman kita kan tidak. Ini karena jadi makelar, dapat uang banyak, oh masya Allah, tabarakallah, orangnya baik, ya.
soleh ya, masya Allah tabarakallah. Apalagi kalau orang yang melamarnya ini orang yang kaya raya, ya, insya Allah nanti juga berubah. Orang kalau sudah menikah akan berubah seperti itu, ya. Kebalikannya, kalau orang yang datang benar-benar soleh, baik, tapi terbatas kemampuan materinya, pasti alasannya masih mau sekolah, ya, belum siap dan lain sebagainya. Nah ini adalah satu hal yang dibolehkan tadi ya dari perkara pernikahan. Kalau ada yang bertanya tentang seseorang cocok atau tidak dan lain sebagainya, maksudnya akhlaknya gimana, diceritakan secara gamblang. Kemudian juga yang boleh diantaranya adalah ketika antum misalkan tinggal di satu tempat, kemudian ada pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok orang, antum mewanti-wanti anak antum misalkan antum tetangga sama rumah fulan, di rumah fulan ini orang suka mabuk-mabukan misalkan. Antum bilang ke anak antum, awas nak, jangan pergi ke rumah fulan. Hati-hati, di sana mereka suka mabuk-mabukan, suka minum-minuman keras. Kamu jangan ke sana. Ini kan membicarakan aib tidak? Membicarakan aib, tapi ini dibolehkan. Kenapa? Karena ada maslahat di belakang itu semua, ya. Dan juga jika masalah dunia saja tadi boleh semuanya, apalagi masalah perkara agama. Jadi jika ada seseorang melakukan penyimpangan, menyampaikan sesuatu yang keliru, dinasehati tidak mempan. Misalkan ya fulan, saran ana antum klarifikasi apa yang antum sampaikan. Misalkan contoh nih, ada orang datang pendatang baru, kemudian dia berkhutbah di masjid. Kemudian dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk Allah misalkan. Salah tidak? Salah. Orang akan menganggap ini benar tidak? Benar. Antum katakan kepada ya fulan beres sholat Jumat. Afwan. Antum tadi katakan Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah firman Allah. Antum harus koreksi. Kata dia, ana nggak mau. Ana tidak mau mengkoreksi. Karena ana sudah bicara, ana nggak mau mengkoreksi. Maka saat itu antum harus untuk mengkoreksi, memberitahu kepada yang lain bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk, dan ini adalah keyakinan orang-orang Mu'tazilah, begini dan begitu, antum jelaskan. Maka hal tersebut bukan termasuk ghibah. Wah, ini sering kejadian, ya, sering kejadian. Ada orang yang demi followers misalkan, demi tuntunan pengikut dan lain sebagainya, dia melakukan kesalahan, dikoreksi, nggak mau ngebenerin diri. Kenapa? Karena takut pengikutnya kabur. Ini sering kejadian, ya, sering kejadian. Ada seseorang yang mengatakan Allah itu tersenyum ketika melihat seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Videonya menyebar, ditonton jutaan orang. Ini kesalahan apa tidak? Kesalahan. Dia menisbatkan sifat senyum kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada sifat senyum bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti menisbatkan sesuatu sifat yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tujuannya baik untuk apa? Untuk orang bakti sama orang tuanya, tapi apa yang dia sampaikan kesalahan apa tidak? Kesalahan. Kemudian ketika dikoreksi, ya fulan, tidak ada sifat senyum bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya begini. Ada sifat tertawa, tapi sifat senyum tidak ada. Dijelaskan A sampai Z, tapi dia tidak mau mengkoreksi. Karena apa? Karena jika dia mengkoreksi akan hilang pengikutnya. Ini penyakit apa tidak yang seperti ini? Harus dibiarkan, harus dijelaskan? Harus dijelaskan. Ya. Maka hal-hal semacam ini itu terjadi. Maka jika antum melihat seorang ulama membicarakan seorang dai, membicarakan seorang tokoh tertentu di hadapan khalayak, antum jangan mengedepankan suudzon. Ini kok nggak ngomong baik-baik? Sudah kadang ulama itu sudah menasehati secara pribadi, dinasehat tidak mau. Tapi ini umat bahaya. Kalau dibiarkan akan terjerumus kepada penyimpangan yang telah disampaikan. Ini bahaya, lebih bahaya daripada yang tadi. Maka boleh untuk dibicarakan. Masa tentang perkara agama nggak boleh dibicarakan, tapi tentang ibu-ibu ketika jualan sayur, pedagang sayur aja, kalau ibu-ibu saling menasehati tentang pedagang sayur aja antum semua setuju? Ya? Ibu-ibu kan begitu, Bu, jangan beli di sana, Bu. Kenapa? Di sana sayurannya suka busuk. Betul tidak? Saling menasehati tidak? Ya, nasehati kan? Kenapa menasehati dalam perkara dunia antum setuju, menasehati dalam perkara agama tidak setuju? Kadang para ulama tuh saking sayangnya mengatakan jangan ikuti fulan.
Fulan sudah saya nasihati tidak mau mendengar apa yang dia yakini menyimpang dari syariat yang mulia. Ya, tentunya ulama ketika mengingkari sesuatu itu bukan perkara perbedaan masalah fikih, yang satu basmilahnya dijaharkan, satu disirkan, yang satu tasyahudnya digerakkan, yang satu tidak, bukan masalah-masalah itu, tapi masalah-masalah prinsipal dalam agama. Kadang mengingatkan, ya. Apalagi tadi ya, antum kita perkara dunia saja nih, antum beli mobil, antum membenarkan mobil di bengkel A. Bengkel A tidak amanah. Ada teman antum kemana? Mau benerin mobil mana bengkel A? Jangan. Pasti begitu. Betul gak? Jangan. Kenapa? Di bengkel A anak kemarin membenarkan, ternyata spare part ada yang diambil, ada yang diganti dan lain sebagainya. Menasehati bukan ini. Kalau antum katakan, oh iya bagus di bengkel A, itu khianat bukan namanya? Khianat tidak? Khianat namanya. Maka kalau ada seseorang, Ustadz, ditanya tentang Ustadz Fulan yang dia tidak benar dalam akidahnya, kemudian min bab mujamalah dia kata, oh bagus Fulan, dia hebat, Masya Allah, antum fadhal menuntut ilmu kepada Fulan. Padahal ada penyimpangan-penyimpangan yang sangat luar biasa. Ini khianat dalam ilmu bukan? Khianat dalam ilmu. Maka tidak boleh. Makanya jangan cepat suudzon ketika ada Fulan yang dibicarain oleh Fulan, antum tabayun, oh ternyata seperti ini. Ya, itu karena kasih sayang para ulama kepada kita, kasih sayang para ulama kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua. Mungkin untuk hari ini enggak sampai 9:30 ya. Nah, permulaan insyaallah. Alhamdulillah kita telah bahas 5 bab. Semoga pada pertemuan bulan depan bisa lebih panjang lagi durasinya. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita semua dan kita diberikan keikhlasan di dalam beramal, dan juga semoga kita terus mengharap keridhaan Allah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.